Baik teman-teman, kali ini setelah 15 hari kita kemarin mengambil video tentang ayam kampung sistem umbaran. Ada beberapa hal yang belum tersampaikan dan masih banyak yang bertanya di kolom komentar. Akan kami coba jelaskan bagaimana progres budidaya ayam kampung ini setelah 15 hari. Pak Det, untuk informasi telur nih yang sudah aktif bertelur kemarin kan 5 ya Pak ya, 15 hari kemarin ya. Sekarang untuk update-annya sudah berapa indukan Pak yang sudah aktif bertelur Pak? Untuk indukan yang sekarang ini yang aktif bertambah lagi 5 ekor indukan yang sudah Berarti sekitar 10 ya? ya 10 jadinya sama. Sekitar 10 dan telur untuk ayam yang sudah hidup menetas totalnya ada berapa Pak Det? Ada 9 ekor. Ya, 9 ekor. Terus yang masih dieramin kira-kira ada jumlahnya ada berapa puluh Pak? Kalau yang lagi ngerem 5 ekor jadi sekitar 50-an lebih lah. Ada, jadi teman-teman yang sudah menetas kemarin kan kita coba memakai mesin penetas ya. Jadi untuk 9 ekor 12 ekor ya Pak awal ya Pak ya. 12 ekor itu meninggal tinggal 7 tambah 2 tinggal 9, berarti telur yang nggak jadi berarti ada sekitar berapa Pak kemarin yang masuk telur Pak? Kemarin telur masuk 12. Telur masuk 12. Terus yang hidup cuma 9 ya. Jadi ada 3 yang gagal. Tapi itu sesuai saran periode berikutnya kan sesuai saran Pak Dedi lebih baik dierami sama indukannya ya. Karena potensi untuk berhasil itu lebih banyak. Jadi ini ada 50 ekor telur yang dieramin langsung ya. Nanti mungkin untuk telur yang berikutnya periode berikutnya nanti mungkin kita sudah memakai mesin tetas lagi ya. Pak Det, kita untuk review kandangnya ada beberapa teman yang tanya berapa sih sebenarnya luasan lahan ayam kampung sistem umbaran ini Pak Det? Baik, karena ini sistemnya bukan semi umbaran lah. Iya, semi umbaran ya. Semi umbaran. Jadi untuk lahan yang kita butuhkan itu seadanya, seadanya lahan lah. Tidak terlalu kita fokus ya, karena semi umbaran. Mending ada dia tempat untuk tidur. Untuk berteduh, untuk tidur, untuk mengerami telurnya. Iya. Jadi selain itu dia keluar ya. Tapi kalau malam dia masuk ke kandang yang ada atapnya itu apa tidur di atas Pak? Di atas pohon gitu Pak? Ada yang tidur di atas pohon, ada juga yang tidur di tempat yang kita udah sediakan. Oh siap. Jadi teman-teman waktu saya ngecek di Google ya tersampaikan bahwa sekitar lahan ini sekitar 3 are ya Pak ya. Waktu dicek jadi 3 are itu 300 meter persegi teman-teman. Jadi sekitar 10 meter panjangnya dan lebarnya itu 30 meter ya Pak. Jadi 300 meter persegi total ini untuk kandang. Untuk tempat berteduhnya itu sekitar 20 meter persegi, sekitarannya nggak seberapa besar, lumayan ya itu ya sekitar 20 meter persegi lah. Jadi untuk tempat bertelur, tempat mengeram sama berteduh bagi ayam-ayam yang nggak tidur di atas pohon. Ini ayam 16 hari terakhir masih itu Pak, masih ada yang meninggal nggak? Dari kemarin kan sempat dimakan predator berapa Pak? Cuman dimakan satu. Ya sama hewan apa itu Pak yang makan hatinya aja itu Pak? Rase namanya. Rase ya. Bahasa kita di sini rase. Rase ya. Jadi dimakan teman-teman sempat dimakan rase, tapi setelah ketemu rasenya dikejar sama Pak Dedi, setelah itu nggak kembali lagi. Jadi total dari 50 betina sama 10 jantan itu meninggal 3 ya Pak ya? Meninggal 3, jadi tinggal 57 berarti. Tapi yang dimakan kemarin yang betina apa yang jantan Pak? Yang betina. Yang betina 3 itu ya. Baik teman-teman, ini Pak Dedi juga melakukan pengedukan tanah ya. Tanah ini rencananya dibuat apa Pak Dedi? Ayo kita lihat mungkin teman-teman sekalian.
Tanah ini mau dibuat apa Pak Det? Jadi kita bikinin lubang di sini sekitar kedalaman 30 cm Ya. untuk cadangan makanannya nanti di sini. Ya. Jadi di bawahnya, di paling bawah kita taruhkan ranting-ranting kayu yang sudah kering. Setelah itu baru kita taruhkan kohe sapi sama kohe kambing. Koe kambing sama koe sapi dicampur ya. Ya. Itu nanti ayamnya makan kotoran hewan gitu Pak atau gimana Pak? Enggak, karena nanti kalau kotoran hewan itu sudah bercampur seperti kohe kambing sama sapi itu, maka di sana nanti banyak magotnya di sana, magot dan serangga-serangga lain lah gitu. Jadi Tiga buat ayas gitu. serangga-serangga buat protein tambahan buat ayam-ayam ini ya Pak ya. Ini kan beberapa masih terkontrol ya Pak. Mereka walaupun ditutupin pagar gini kan masih ada yang keluar tadi tak lihat Pak. Itu lompat atau terbang atau Terbang gimana? dia itu. Mereka terbang Ya, ya, tapi terbang. nggak banyak ya karena sumber pakanannya tetap di kandang ini ya Pak ya. Jadi mereka masih tetap kembali di luar untuk mencari taman. Intinya pokok pakanannya itu terpenuhi, mereka nggak bakal keluar ya Pak ya. Ya karena di sini belum numbuh rumput, jadi dia nyari rumput-rumputan di luar. Oh ya, kan memang dalam kondisi sekarang kan masih musim kemarau ya Pak. Musim kemarau bulan 8 ini teman-teman. Bulan 8 musim kemarau, jadi kandangnya belum muncul rumput-rumputan. Jadi ayamnya sambil mencari rumput keluar beberapa sih, hanya mungkin cuma 5 atau 10 yang nggak sampai banyak. Tapi kebanyakan masih tetap berada di kandang. Pak, itu yang besar sekali tuh cewek betina itu umur berapa Pak? Yang Ini Pak, 2 ini Pak. Oh itu Jenisnya ayam kampung apa itu ayam Brahma itu. Oh, ayam Brahma ya. Ayam Brahma Kita coba silangkan dengan ayam kampung. Brahma itu nggak dari turunan apa Pak? Atau memang aslinya memang besar gitu Pak? Brahma itu ayam petelurnya India. Oh, ayam petelurnya India, India ya. Iya, nanti coba disilangkan bisa apa enggak. Pak Det, kita mau nanya satu-satu terkait jumlah. Kemarin ada yang nanya modal juga. Modalnya berapa? Jadi kita mulai hitung dari modal pembelian tempat pakan dulu ya Pak Det mungkin ya. Untuk modal tempat pembelian makan kemarin beli berapa untuk minuman, beli berapa untuk tempat makannya Pak? Untuk tempat makan ayam itu kita beli 5 buah. 5 buah Ya, sama tempat minumnya 5 5. juga. Per piece-nya berapa Pak? Itu kita beli per bijinya, kita beli per buahnya, kita beli harga 35.000. 35.000. 35.000 kali 10 berarti untuk tempat pakannya itu 350.000 ya teman-teman. Tapi yang agak lumayan tinggi itu di harga kandang ini ya Pak ya. Tempat ngeremnya itu. Tempat rem itu berapa Pak tadi yang tempat telur-telur itu Pak per satunya Pak? Untuk tempat yang tadi tempat bertelurnya itu cuman harga 6.000 per bijinya. Oh, malah 6.000 murah ya Pak ya. Itu sudah beli berapa? Pak Dedi beli berapa itu? Saya beli 50 biji. Oh, 50 biji. Tapi di atas itu nggak sampai 50 tadi kayaknya ya Pak ya. Karena belum terpasang semuanya, ya, belum semua saya pasang. Berarti teman-teman untuk tempat bertelurnya itu ada 50 kali kita genepin jadi 10.000 aja biar gampang hitungannya ya Pak ya. 500.000 lah berarti untuk tempat bertelurnya tadi. Yang paling mahal teman-teman mungkin bisa perhatikan itu dari modal pembuatan kandangnya ya Pak ya. Kayu per apa ini namanya, kayu apa Pak? Kayu pagarnya ini Pak. Pagar bambu ini. Pagar bambunya itu per satunya itu berapa Pak? 40. Harganya 40.000. 40.000. Oh, ini ada yang berperang teman-teman, ada yang lagi berkelahi. Jadi antara ini sesama jantan ini ya Pak ya? Enggak, betina ini. Oh, dua-duanya betina. Iya. Oh, betina malah berkelahi ya. Biasa ya. Iya. Baik, kita lanjut tadi teman-teman. Harga pagar kayunya itu 50.000 ya Pak? Iya. 50.000 satu. Lah ini kemarin habis berapa Pak untuk 300 meter persegi Pak? Kita ngabisin Berapa? 60. 60 ya? 60. 60 kali 50.000 berarti 3 juta ya Pak ya? 3 juta untuk pagarnya aja. Terus itu Pak, netnya itu Pak
Jaringnya habis berapa? Jaringnya habis Ada sampai berapa Pak Gus? 325.000. 300 ya. Tot 100 100 meter itu harganya 325.000 teman-teman. Jadi total tadi untuk pagar bambunya 3 juta, untuk netnya 325. Jadi 3,5 juta itu untuk keliling pagar bambu ini ya. Itu dapat itu enggak Pak? Dapat tiang bambunya itu enggak Pak? Atau beli sendiri apa nyari itu? Kalau tiang bambu kebetulan kita dulu di sini lokasi tempat nanam bambu jadi Oh, nggak ada beli. ya, nggak beli ya. Ya. Cuman ya memang yang agak mahal itu waktu pembangunan tempat tidur ayam itu ya Pak ya. Itu biayanya lumayan karena pakai semen, besi, cor dan lain sebagainya itu karena dibuat model semi permanen ya. Jadi untuk tempat tidurnya itu lumayan. Tapi kalau teman-teman nggak perlu permanen dicor juga ya, bisa pakai kayu atau pakai bambu ya Pak. Kalau untuk bisa. 1-2 tahun itu masih bisa. Jadi kemungkinan ya untuk modal untuk bangun itu paling sekitar 10 juta masuk Pak kemarin Pak. Untuk yang bambu itu, untuk yang bangun itu. Oh, di luar ayam. Yes. Iya. Di luar ayam itu sekitar 10-an ya total. Itu sama bambunya. Iya. Iya, berarti ayam kandang, teman-teman, kandang itu total menghabiskan 10 juta ya. Jadi untuk pembangunan biaya tempat tidur dan tempat mengeram itu sekitar 7 juta dan pagarnya sekitar 3 juta. Jadi total 10 juta untuk kandang. Ayamnya sendiri kemarin habis kita beli 60 itu rata-rata 60. Sekitar 4 jutaan lah, 4 sampai 5 juta. Berarti total untuk pembuatan 50 ayam betina dan 10 ayam jantan itu totalnya sekitar 15 juta ya untuk kandangnya aja, belum itu ya, belum pakan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang berminat untuk melakukan yang hobi untuk peternak ayam kampung, bisa diminimalkan modal itu. Jadi kandang bambu tetap bisa dipakai, tapi yang untuk permanen tempat tidur itu bisa pakai yang semi permanen ya Pak. Jadi yang dari bambu atau dari kayu. Ya, bisa. Jadi modalnya nggak seberapa besar, mungkin 10 juta gitu, 10 juta udah sama ayamnya ya Pak ya. 10 juta sudah sama ayamnya. Tapi teman-teman yang perlu diperhatikan, kalau ayam-ayam ini sudah bertelur semua 50, itu jauh-jauh hari teman-teman sudah harus melakukan penanaman jagung untuk persiapan pakan mereka ya. Jadi sekitar sewa 1 hektar untuk jagung, kira-kira 1 hektar itu untuk jagung yang tanah yang nggak ada, yang lan-lan kering itu sekitar 2 juta sampai 3 juta per hektar itu ya. Jadi dipersiapkan musim penghujan kita tanam, kita simpan untuk 1 hektar biasanya bisa panen 5-6 ton untuk pakan calon pakan ini ya, untuk persiapan pakan ayam-ayam ini. Mungkin begitu ya teman-teman. Kalau teman-teman masih penasaran dan ingin bertanya terkait budidaya ayam kampung sistem umbaran ini, bisa bertanya di kolom komentar. Untuk sesi berikutnya akan kita sampaikan, kita update lagi 15 hari lagi ke sini, tanya ke Pak Dedi seperti apa progres ayam-ayam sudah bertelur berapa. Mungkin dari kami cukup sekian teman-teman. Kami ucapkan terima kasih Pak Dedi. Silakan teman-teman subscribe dan like dan di-share juga ya. Bagi pecinta-pecinta ayam kampung bisa bertanya di kolom komentar untuk periode berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.